Bab 876. Mendengar suara ini, Tenglin Qingtian sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya terbelah. Ini benar-benar membenarkan hipotesisnya yang paling menakutkan. Pria Tionghoa itu selalu ada di sini dan tidak pernah pergi. Dan dari awal sampai akhir, dia tidak pernah mendengar nafas atau detak jantung orang tersebut. Bagaimana dia melakukannya? Terlebih lagi, dia menepuk pundaknya 2 kali, yang membuktikan bahwa dia sudah dekat dengan tubuhnya setidaknya 2 kali, namun, dia tidak mendengar apapun, bahkan langkah kakinya pun tidak. Pada saat ini, dia secara tidak sadar ingin berbalik dan melempar shurikennya, tetapi jauh di lubuk hatinya dia khawatir. Lagi pula, saya hanya memiliki 6 senjata rahasia di tubuh saya, dan saya baru saja membuang 4 senjata rahasia, 2 yang saya miliki sekarang adalah 2 yang terakhir. Bagaimana jika keduanya gagal? Lawan berada tepat di depannya dan tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk mengeluarkan senjata lain. Dengan kata lain, kedua senjata rahasia ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika Anda menggunakannya dengan gegabah, Anda mungkin berada dalam situasi yang mustahil. Tenglin Qingtian tidak berani bertindak gegabah, jadi dia hanya bisa menelan ludah dengan gugup, dan berkata dengan rendah hati, "Tuan, Anda mungkin salah paham, saya bukan ninja, hanya penggemar shuriken." Oh, Ye Chen tersenyum main-main dan bertanya kepadanya, "Kamu bukan ninja, jadi mengapa kamu mengikutiku?" Tenglin Qingtian buru-buru berkata, "Saya tidak mengikuti Anda. Saya hanya datang ke sini untuk berlatih shuriken setelah makan malam." Ye Chen mencibir, "Apakah menurutmu aku akan mempercayai alasan yang begitu buruk?" Tenglin Qingtian berkata dengan wajah polos, apa yang aku katakan adalah kebenaran." Ye Chen mencibir, "Jika tebakanku benar, kamu seharusnya menjadi anggota keluarga Takahashi, kan? Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup sekarang. Ceritakan semuanya persis apa adanya. Jika apa yang kamu katakan memuaskanku, maka aku bisa pertimbangkan untuk melepaskanmu." Ketika Tenglin Qingtian mendengar ini, dia tahu di dalam hatinya bahwa menyangkal hal itu tidak ada gunanya. Penyangkalan buta mungkin akan menyebabkan kematian. Jadi, dia hanya bisa dengan takut-takut berkata, "Tuan, izinkan saya memberitahu Anda. Saya akan menceritakan semuanya. Saya memang diutus oleh keluarga Takahashi. Mereka meminta saya untuk mengikuti Anda sepanjang jalan dari Tokyo ke sini." Ye Chen bertanya lagi, "Apa rencana keluarga Takahashi? Apakah saya hanya ingin Anda mengikuti saya seperti ini?" Tenglin Qingtian buru-buru berkata, "Tidak. Tuan Takahashi Machi, berarti kami harus mengikuti Anda dulu dan menunggu perintahnya. Dia sedang mendiskusikan kerjasama dengan keluarga besar di Tiongkok, jadi dia tidak ingin menimbulkan komplikasi dan ingin menunggu sampai kerjasama selesai. Biarkan kami membunuhmu lagi." Ye Chen mengangguk dan bertanya, "Dari mana kalian berempat ninja berasal?" Tenglin Qingtian berkata dengan jujur, "Kita semua adalah anggota keluarga Tenglin. Keluarga Tenglin adalah salah satu keluarga ninjutsu terbesar di Jepang." Ye Chen bertanya kepadanya dengan penuh minat, "Karena keluargamu adalah keluarga ninjutsu yang relatif besar di Jepang, mengapa kamu mengikuti keluarga Takahashi sebagai antek?" Tenglin Qingtian berkata dengan tergesa-gesa, Sebenarnya, alasan utamanya adalah bahwa pada tahun-tahun setelah perang, ninja dan samurai menjadi semakin tidak penting di Jepang. Pada saat yang sama, dunia bawah juga meningkat pesat, dan mereka semuanya dilengkapi dengan senjata termal yang sangat kuat. Senjata, jadi ruang hidup kami semakin kecil. Selain jago ninjutsu, seluruh keluarga tidak punya keahlian lain dan tidak pandai berbisnis untuk menghasilkan uang, jadi kami hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan keluarga besar. Pada titik ini, Tenglin Qingtian memohon, "Tuan, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Bisakah Anda melepaskan saya?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya masih memiliki pertanyaan untuk ditanyakan. Saya tidak bisa pergi sampai saya menjawab semua pertanyaan saya." Pikiran Tenglin Qingtian sedikit berubah, dan dia bertanya, "Tuan, bolehkah saya berbalik dan berbicara? Saya terlalu gugup dengan membelakangi Anda seperti ini." Ye Chen berkata dengan tenang, "Oke, berbaliklah." Tenglin Qingtian perlahan berbalik. Ketika dia berbalik, dia tidak meletakkan shuriken di tangannya. Pada saat yang sama, jari-jari kakinya meluncur dengan lembut ke tanah. Sepertinya tidak ada yang aneh, tapi Ye Chen masih menyadari niat pihak lain. Sepatu Tenglin Qingtian merupakan sepatu khusus ninja. Sepatu ini tidak hanya ringan dan tidak berisik,
tetapi yang lebih penting, terdapat belati bermata pendek yang tersembunyi di solnya. Sakelar bilah pendek merupakan penggeser dengan pola khusus pada sol sepatu. Berjalan dan berlari normal tidak akan memicu penggeser tunggal untuk mengeluarkan bilah pendek, hanya setelah penggeser menyelesaikan gerakan berbentuk S barulah mekanisme pelontaran bilah pendek akan terpicu. Senjata jenis ini sangat umum di era senjata dingin, bahkan di Tiongkok 100 tahun yang lalu, senjata ini merupakan senjata tersembunyi yang diperlukan banyak orang untuk bepergian keliling dunia. Senjata tersembunyi semacam ini telah banyak ditampilkan di film dan televisi, namun prinsipnya belum terungkap. Bahkan, penggeser berbentuk S ini setara dengan kata sandi mekanis yang paling sederhana, yang lain tidak tahu cara memicunya, tapi penggunanya sendiri yang mengetahuinya. Ming, kamu bisa terkejut kapan saja. Namun, seiring dengan semakin matangnya senjata termal, senjata ini secara bertahap menarik diri dari panggung sejarah. Tapi yang tidak saya duga adalah ninja Jepang masih menggunakannya. Saat dia menggerakkan sol sepatunya, Ye Chen menyadari bahwa orang ini sedang bersiap untuk membuka kunci pisau pendek di sepatu ninja. Faktanya, jari-jari kakinya telah menyelesaikan 80% dari keseluruhan bentuk S. Selama dia bergerak 1 cm ke arah yang benar, bilah pendek yang tersembunyi di sol akan tiba-tiba menusuk dari jari kaki. Saat ini, Teng Lin Qingtian sudah mengambil keputusan. Begitu dia menemukan kesempatan yang cocok, pertama-tama dia akan menggunakan 2 senjata rahasia untuk menarik perhatian lawan. Ketika semua perhatian Ye Chen tertuju pada senjata rahasia itu, dia akan segera memukulnya dengan ninjanya, sepatu, serang dengan pisau pendek. Saat itu, 4 bilah tajam dari atas dan bawah akan keluar, selama salah satunya menusuk Ye Chen pasti akan mati. Meskipun Takahashi Machi telah memberitahunya untuk tidak membunuh Ye Chen untuk saat ini, dia merasa bahwa Ye Chen telah mengancam nyawanya sekarang, dan dia tidak peduli dengan instruksi Takahashi Machi. Membunuh Ye Chen terlebih dahulu adalah hal yang paling penting. Setelah mengambil keputusan, dia mulai menarik perhatian Ye Chen dan berkata, "Tuan, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja dan saya akan menjawabnya dengan jujur." Ye Chen mengangguk dan bertanya, "Apakah kalian berempat orang terkuat di bawah Machi Takahashi?" "Ya," Ye Chen mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit jijik, "Menurutku kalian berempat tidak terlalu bagus. Bukankah satu-satunya kemampuanmu adalah melempar pisau terbang? Dan akurasimu sangat buruk. Jika kamu melepaskan kemampuan ini, di Tiongkok, tidak ada seorang pun yang menonton ketika Anda tampil di jalan, dan Anda tidak dapat mengikuti makanan panas meskipun Anda makan kotoran." Teng Lin Qingtian merasa terhina dan berseru, "Omong kosong. Shuriken saya selalu sangat akurat. Saya bisa memotong sayap lalat yang terbang dalam jarak 100 meter. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Sangat kuat." Teng Lin Qingtian berkata dengan tegas, "Tentu saja. Jika Anda tidak percaya, saya bisa menunjukkannya kepada Anda." Ye Chen tersenyum menghina, "Ayo, mulai penampilanmu." Teng Lin Qingtian mengertakkan gigi, merasakan bahwa kesempatan telah tiba, dan mencibir, "Oke. Kalau begitu awasi saja." Setelah mengatakan itu, tangannya tiba-tiba bergetar, dan kedua senjata rahasia itu langsung menusuk Ye Chen. Segera setelah itu, dia menggosokkan kakinya sedikit ke tanah, dan 2 bilah pendek di jari kakinya langsung muncul. Teng Lin Qingtian tidak berani menunda sejenak, dan segera mengangkat kakinya dan menendang Ye Chen. Ye Chen telah waspada terhadap gerakannya untuk waktu yang lama, dengan sedikit rasa jijik muncul di antara alisnya. Kemudian dia tidak bergerak, dia hanya menjentikkan jarinya 2 kali dengan kedua tangannya, lalu melepaskan 2 energi tak kasat mata, sedikit mendorong 2 senjata rahasia yang mengarah langsung ke pintunya. Segera setelah itu, kedua senjata rahasia itu seperti karakter Cina, 8, menjentikkan dan membelai, hanya melewati Ye Chen. Teng Lin Qingtian sangat ketakutan dengan pemandangan aneh ini hingga wajahnya menjadi pucat. Saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada pedang pendek di jari kakinya. Angin kencang bertiup, dan kakinya juga menendang ke depan Ye Chen. Ye Chen tampak tenang dan dengan cepat menyerang dengan satu tangan, memegang erat pergelangan kakinya. Teng Lin Qingtian melihat pedang pendek di ujung jari kakinya, yang hanya berjarak beberapa helai rambut dari Ye Chen, tapi tangan Ye Chen begitu kuat sehingga dia sama sekali tidak mampu maju bahkan setengah poin. Pada saat ini, Ye Chen mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Karena kamu sangat suka menyakiti orang dengan pisau pendek, maka aku akan membantumu dan memberikan hidupmu akhir yang bahagia."
Teng Lin Qingtian sangat ketakutan hingga dia pingsan dan memohon, "Tidak, tolong, segera." Setelah saya selesai berbicara, tiba-tiba saya merasakan sakit yang menusuk di pergelangan kaki dan lutut saya. Mengikuti bunyi klik yang tajam, Teng Lin Qingtian melihat betisnya terlipat ke depan dari lutut. Ternyata Ye Chen telah mematahkan betisnya sepenuhnya di bagian lutut dengan satu tangan. Dia disiksa sampai pingsan karena rasa sakit yang hebat, membuka mulutnya dan berteriak histeris, "Ah!" Saat berikutnya, suaranya tiba-tiba berhenti. Bilah pendek di ujung sepatunya telah menembus mulutnya, dan bilah berdarah itu menusuk langsung dari belakang lehernya. Bab 877. Saat Teng Lin Qingtian tertusuk oleh pisau tajam, dia merasakan sakit dan mati rasa pada lukanya, dan rasa ketidakberdayaan menyebar dari luka ke seluruh tubuh dalam sekejap. Rasa sakitnya berasal dari luka pisau tajam. Perasaan tidak berdaya itu berasal dari racun yang dioleskan pada bilah tajamnya. Dia tidak bisa bernapas lagi, wajahnya menjadi semakin biru. Dia menatap Ye Chen dengan ekspresi ngeri, dan terus merintih di mulutnya. Ye Chen memandangnya dan bertanya dengan penuh minat, "Apakah Anda mengikuti saya dulu? Bagaimana cara saya melakukannya?" Teng Lin Qingtian mengangguk putus asa. Sampai dia diambang kematian, dia tidak pernah mengerti mengapa Ye Chen begitu kuat, mengapa dia bisa menyembunyikan semua keberadaannya di depannya dalam sekejap, dan mengapa dia bisa membuat kedua senjata rahasianya menyimpang dari lintasan aslinya. Ye Chen tersenyum sedikit saat ini dan berkata, "Apakah Anda belajar fisika ketika Anda masih kecil? Transmisi suara bergantung pada getaran. Selama Anda dapat mengontrol getaran, Anda dapat mengontrol suara apapun. Tidak peduli seberapa sensitif telinga Anda adalah, kamu tidak bisa merasakannya." Tiba. Mata Teng Lin Qingtian penuh dengan keterkejutan. Suara merambat melalui getaran, dia mengetahui hal ini, tetapi bagaimana orang dapat mengontrol getaran suara? Segera, dia menatap Ye Chen dengan mata bersemangat dan mengeluarkan suara ungu "Ah." Ye Chen bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin bertanya, bagaimana aku membuat kedua senjata rahasiamu membelok?" Teng Lin Qingtian hanya bisa mengangguk. Ye Chen tersenyum dengan tenang, "Ini adalah prinsip yang sama dengan cara saya mengontrol getaran. Namun, kemampuan ini adalah warisan Tiongkok yang mendalam dan mendalam, yang jauh dari sebanding dengan ninjutsu Jepang Anda, jadi jangan terlalu banyak berpikir dan langsung saja jalan." Ekspresi Fujita Aobayashi penuh keterkejutan dan penyesalan. Yang mengejutkan adalah ternyata Tiongkok memiliki warisan keterampilan yang luar biasa tersebut. Sayangnya saya telah sampai pada akhir hayat saya dan tidak akan pernah bisa mempelajari keterampilan luar biasa tersebut lagi. Pada saat ini, wajah Teng Lin Qingtian mulai berubah menjadi hitam dan ungu, dan matanya menatap begitu tajam hingga hampir keluar dari rongga matanya. Dan seluruh tubuhnya tiba-tiba tidak bisa berhenti mengejang, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Alasannya juga karena ia mengoleskan sianida pada pedang pendeknya. Zat yang sangat beracun ini menyebabkan kematian dengan sangat cepat dan hebat. Keadaan ini berlangsung sekitar 10 detik, dan Teng Lin Qingtian kehilangan nyawanya dan berubah menjadi mayat yang kaku. Ye Chen tidak bersimpati pada Teng Lin Qingtian yang meninggal secara tragis. Pria ini membawa begitu banyak senjata yang sangat beracun bersamanya. Entah berapa banyak orang yang dia bunuh dengan senjata ini sebelumnya. Sekarang, yang terbaik adalah membiarkannya menderita konsekuensinya, hukuman. Dengan kata lain, ini juga merupakan tujuan terbaiknya. Jika tidak, jika suatu hari nanti jatuh ke tangan musuh lain, tidak ada satupun tubuh yang tersisa. Pada saat ini, getaran pendek dan kecil tiba-tiba datang dari saku Teng Lin Qingtian. Jika bukan karena indera Ye Chen yang sangat tajam, mustahil untuk mendeteksinya. Terkejut, dia merogoh saku bagian dalam jaket Teng Lin Qingtian dan menemukan sebuah ponsel. Ponsel ini sepertinya memiliki motor getaran yang dimodifikasi secara khusus, yang sangat memperpendek siklus getaran dan melemahkan kekuatan getaran, mungkin untuk mencegah ponsel mengungkapkan keberadaannya saat disembunyikan. Saat ini, sebuah pesan ditampilkan di layar ponsel. Setelah Ye Chen membuka kunci ponsel dengan jari Teng Lin Qingtian, dia melihat pesan teks berjudul Teng Lin Zhengze. Isi pesan teks itu hanya 2 digit, 07. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan melihat catatan pesan teks di antara mereka berdua, dan menemukan bahwa mereka semua berkomunikasi dengan 2 digit. Teng Lin Zhengze mengirim 03, dan Teng Lin Qingtian menjawab dengan 11. Ye Chen berspekulasi bahwa ini seharusnya semacam kode yang disepakati di antara mereka.
Hanya mereka yang tahu apa arti angka-angka yang berbeda. Dengan cara ini, enkripsi komunikasi dasar dapat dicapai. Bahkan jika dia mendapatkan ponsel Tenglin Qingtian, saya tidak tahu apa maksudnya, dua di antaranya sedang menyampaikan. Namun, Ye Chen merasa bahwa arti sebenarnya dari 07 yang dikirim oleh Tenglin Zhengze adalah menanyakan tentang pelacakan Tenglin Qingtian terhadapnya. Memikirkan hal ini, dia dengan lembut membengkokkan ponsel dengan kedua tangannya. Melihat ponselnya dimatikan, dia memasukkan ponsel itu kembali ke saku Tenglin Qingtian. Segera setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Zekai. Begitu panggilan telepon masuk, dia memerintahkan, "Chen Tua, mintalah anak buahmu menyiapkan truk ringan berpendingin dan membawanya ke taman di tepi sungai di pinggiran kota." Chen Zekai bertanya dengan heran, "Tuan, Anda ingin truk berpendingin untuk apa?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Jadilah es loli besar dari daging manusia." Ketika Chen Zekai mendengar ini, dia segera menjadi gugup dan berseru, "Tuan, apakah Anda telah diserang? Apakah Anda baik-baik saja?" "Tentu saja tidak apa-apa," Ye Chen berkata, "cepat ikuti instruksiku. Temukan mobilnya dulu, aku akan mengurusnya nanti." "Bagus. ... Saat ini, di sebuah hotel di pusat kota Nagoya, Tenglin Zhengze hendak memasang serangga di kamar Ye Chen. Untuk berhati-hati, dia mengirim pesan ke Tenglin Qingtian, ingin menanyakan tentang pelacakannya, seperti di mana Ye Chen berada dan berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk melakukannya kembali. Jika Ye Chen tidak bisa kembali untuk sementara waktu, maka dia bisa menyelinap ke kamarnya dengan percaya diri dan berani. Namun, setelah pesan terkirim, Tenglin Qingtian tidak pernah membalas, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dua adik laki-laki lainnya juga ada di kamarnya. Melihat Tenglin Qingtian tidak membalas pesannya, semua orang tampak sedikit khawatir. Mereka berempat telah bekerja sama erat selama bertahun-tahun dan sangat akrab satu sama lain. Tidak akan ada jeda dalam komunikasi antara semua orang dalam keadaan apapun. Informasi pada dasarnya dibalas dalam hitungan detik, dan tidak pernah ada situasi di mana tidak ada balasan selama beberapa menit. Tenglin Zhengze tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, mungkinkah Qingtian ditemukan oleh pihak lain? Kakak laki-laki kedua berkata, "Seharusnya tidak, kakak laki-laki. Kakak keempat memiliki kemampuan penyembunyian yang paling kuat. Jika dia serius, kita bertiga bersama-sama mungkin tidak dapat mendeteksinya. Bagaimana orang China bisa menyadarinya?" Jejak. Tenglin Zhengze melambaikan tangannya dan berkata dengan nada serius, "Qingtian sudah lama tidak menanggapi pesan, yang jelas tidak normal. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mendiskusikan kekuatannya lagi. Kuncinya adalah menemukannya." Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengirim pesan lagi ke Tenglin Qingtian. Isi pesan ini adalah angka 10 yang artinya mendesak, harap segera dibalas. Namun, bahkan setelah pesan terkirim, tidak ada hasil. Dia menunggu dengan cemas selama 1 menit lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Ekspresi ketiga orang itu menjadi sangat jelek. Kakak laki-laki ketiga tidak bisa duduk diam lagi, berdiri dan berkata, "Kakak senior, keluar dan cari." Mencarinya. Tenglin Zhengze mendecakkan bibirnya, "Di mana mencarinya? Qingtian tidak pernah berkomunikasi dengan kami sejak mereka berpisah. Kami bahkan tidak tahu arah mana yang harus diambil setelah meninggalkan hotel." Kakak laki-laki kedua berseru, "Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Qingtian?" Tenglin Zhengze berkata dengan wajah gelap, "Saya pikir dengan kekuatan Qingtian, bahkan jika lawan mengetahuinya, kita masih bisa bertarung, tetapi kita mungkin tidak mengalami kecelakaan apapun. Mungkin kita sudah mulai bertarung dengan lawan." Setelah itu, dia berseru, "Kakak kedua, telepon Qingtian." Bab 878. Harapan terakhir Tenglin Zhengze adalah berdoa agar alasan Tenglin Qingtian tidak membalas pesan tersebut adalah karena dia mengikuti Ye Chen atau bertarung sengit dengan Ye Chen. Singkatnya, selama dia masih hidup, anak kedua mengangkat telepon dan segera menelepon Tenglin Qingtian. Akibatnya, serangkaian pesan muncul di telepon, memberitahukan kepadanya bahwa ponsel pihak lain mungkin tidak dapat terhubung untuk sementara karena tidak ada sinyal. Keringat dingin anak kedua tiba-tiba mengucur. Dia buru-buru berkata kepada Tenglin Zhengze, "Saudaraku, nomor telepon di Qingtian tidak dapat dihubungkan." "Bagaimana bisa?" Tenglin Zhengze segera berdiri dan berseru, "Ponsel Qingtian selalu hidup dan standby sepanjang waktu. Bagaimana bisa tiba-tiba tidak bisa terkoneksi?"
Anak ketiga berkata dengan ekspresi panik, "Saudaraku, apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada King Tian?" Anak kedua berkata dengan tegas di sampingnya, "Pasti ada masalah besar. Kalau tidak, King Tian tidak akan senormal ini." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Teng Lin Zhengze, "Kakak senior, kita harus menemukannya." "Mencari?" Teng Lin Zhengze berkata dengan ekspresi yang sangat jelek, "Kami sama sekali tidak tahu kemana harus mencari. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada King Tian, bahkan jika kami menemukannya, dia mungkin menjadi mayat. Kami gegabah jika Anda pergilah mencarinya, kamu mungkin akan mengekspos dirimu sendiri. Apa yang harus kita lakukan?" Lao Shan bertanya, "Saudaraku, kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian, bukan?" Teng Lin Zhengze mengertakkan gigi dan berkata, "Tentu saja kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Dalam hal ini, kalian berdua turun untuk mengawasi mereka terlebih dahulu, dan saya akan memasang bak di China. Jika mereka kembali, segera beritahu aku." Anak kedua bertanya dengan penuh semangat, "Saudaraku, apa gunanya memasang bak sekarang? Yang kita cari sekarang adalah keberadaan King Tian." Teng Lin Zhengze berkata dengan dingin, "Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada King Tian, maka keberadaannya mungkin hanya diketahui oleh orang Tiongkok. Hanya dengan mengawasinya dengan ketat kita dapat mengetahui keberadaan King Tian." Setelah mengatakan itu, Teng Lin Zhengze menghela nafas pelan dan berkata, "Anak kedua, anak ketiga, kalian berdua harus siap mental bahwa King Tian tidak lagi hidup." Ekspresi kedua pria itu tiba-tiba menjadi sangat menyakitkan. Mereka semua adalah kakak laki-laki. Meski bukan saudara kandung, namun mereka tetap anggota keluarga Teng Lin. Mereka adalah saudara jauh satu sama lain. Apalagi mereka tumbuh bersama dan belajar ninjutsu bersama. Mereka bersaudara. Tiba-tiba, mereka bersiap untuk ini. Keduanya tentu saja sangat sedih. Namun, apa yang dikatakan Teng Lin Zhengze memang benar. Nagoya memang tidak terlalu besar, namun bukanlah kota kecil. Dengan kemampuan mereka bertiga, mustahil menemukan orang hilang di kota ini. Satu-satunya petunjuk adalah orang Cina, jadi semua petunjuk dan kebenaran harus menunggu sampai dia kembali sebelum muncul ke permukaan. Alhasil, ketiga orang tersebut langsung membagi pekerjaan dan bekerja sama. Keduanya sedang menonton di aula masuk di lantai bawah hotel, sementara Teng Lin Zhengze diam-diam menyelinap ke kamar Ye Chen dan memasang beberapa bak di lokasi tersembunyi di dalam kamar. 10 menit kemudian, Chen Zekai, salah satu anak buahnya, dan 3 orang lainnya mengendarai truk berpendingin ke taman tempat dia berada. Setelah mobil diparkir di luar taman, Chen Zekai dan Lu Xiao berlari mendekat dan tercengang saat melihat mayat berwarna hitam dan ungu berdiri di depan Ye Chen. Bahkan mayat tersebut membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan jari kakinya sendiri. Saya terus bertanya, "Tuan Ye, siapa orang ini?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Seorang ninja Jepang, anggota keluarga Takahashi." Keluarga Takahashi. Keduanya kaget. Chen Zekai berseru, "Tuan, apakah keluarga Takahashi mencoba menyakitimu?" Ye Chen mengangguk, "Mereka ingin mengikutiku dulu dan kemudian menemukan kesempatan yang tepat untuk membunuhku." Chen Zekai mengertakkan gigi dan mengutuk, "Keluarga Gao Qiao, yang kekuatannya paling mirip dengan keluarga Gu Dianjing, sangat berani." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Setidaknya mereka sangat kuat di area seluas 3 hektar di Tokyo ini." Saat dia mengatakan itu, Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah Anda sudah menemukan truk pendingin?" "Menemukannya," Chen Zekai berkata, "kami membeli kontainer berpendingin untuk mengangkut makanan laut langsung dari pasar makanan laut dengan harga tinggi. Kami bahkan tidak punya waktu untuk menurunkan barang ke dalam mobil, jadi kami segera pergi." Ye Chen bertanya, "Jadi, gerbongnya masih beku, kan?" Chen Zekai mengangguk, "Suhu di dalam kereta 20 derajat di bawah nol, dan ikan beku di dalamnya sangat keras sehingga dapat membunuh seseorang." Ye Chen berkata dengan puas, "Oke, kamu dan orang ini angkat dan pindahkan ke kereta untuk membekukannya terlebih dahulu." Chen Zekai buru-buru bertanya, "Tuan, bagaimana dengan keluarga Takahashi? Bukankah kita harus mengejar mereka?" Ye Chen sedikit tersenyum, "Keluarga Takahashi mengirim total 4 ninja ke sini. 1 meninggal dan 3 lagi. Ketika 4 bersaudara dikumpulkan di truk berpendingin, mereka akan dikirim ke Takahashi Machi sekaligus. Ini adalah hadiah besar dari aku padanya." Truk kontainer berpendingin ini memiliki fungsi pembekuan cepat. Ketika listrik dihidupkan penuh,
tubuh Teng Lin Qingtian dapat dibekukan menjadi bongkahan es dalam waktu 10 menit. Sebelum beberapa orang memindahkan Teng Lin Qingtian ke dalam wadah berpendingin, Ye Chen melepas penutup kulit sapi tempat menyimpan shuriken darinya, berencana menggunakannya untuk tujuan lain. Kemudian, Marven bertanya kepada sopir Chen Zekai, pertama kendarai mobil ke tempat tersembunyi dan parkir dengan benar. Ingatlah untuk tidak memutus oli dan listrik truk berpendingin. Pastikan wadahnya tetap dingin. Saya ingin mengirim 4 es patung untuk Takahashi Machi. Jangan melihat ke belakang dan itu akan berubah menjadi 4 tumpukan daging busuk setelah menerimanya. Akan buruk jika Anda memberi saya ulasan buruk lagi. Lagi pula, saya juga pelanggan luar negeri dan internasional temanku, jadi tolong jaga aku lebih baik lagi. Bawahan itu mengangguk cepat dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan mengatur mobilnya dengan benar." Chen Zekai bertanya saat ini, "Tuan, pemberhentian kita berikutnya adalah Osaka. Apakah mobil ini akan mengikuti kita? Akankah pihak lain diberitahu?" Ye Chen berkata, "Pada prinsipnya, mobil ini akan pergi kemanapun kita pergi, tapi tidak perlu mengikuti kita dari dekat. Jika kita berangkat besok, biarkan mobil ini berangkat 2 jam sebelum kita." Chen Zekai segera mengangguk, "Oke." Ye Chen melambaikan tangannya, "Kalian bertiga, kembalilah. Aku akan mengurus tempat kejadian dan berjalan kembali sendiri." Chen Zekai buru-buru bertanya, "Apakah ada yang perlu bantuan saya? Bagaimana kalau saya tinggal?" "Tidak perlu." Ye Chen berkata dengan tenang, "Saya akan kembali sendiri setelah menanganinya." Ini juga akan mencegah orang-orang itu melihat petunjuknya. Melihat ini, Chen Zekai mengangguk dan berkata, "Tuan, jika ini masalahnya, maka saya akan kembali dulu." Setelah Chen Zekai berdamai, Ye Chen menangani beberapa jejak di taman. Dia menemukan ke-6 senjata rahasia milik Teng Lin Qingtian. Dia tidak membuang ke-6 senjata rahasia itu, tetapi memasukkan semuanya kembali ke dalam kotak kulit sapi dan menyimpannya dekat dengan tubuhnya. Setelah itu, dia membersihkan semua darah di tanah tanpa meninggalkan bekas apapun. Setelah melakukan semua ini, dia sendirian dan berjalan santai kembali ke hotel. Bab 879. Dua adik laki-laki Teng Lin Zhengze sedang mengawasi di dekat lobi hotel. Melihat Ye Chen kembali ke hotel sendirian seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mereka segera memberitahu Teng Lin Zhengze. Di saat yang sama, mereka berdua juga terkejut di dalam hati. Orang ini sepertinya baru saja keluar jalan-jalan tanpa ada yang terlihat tanda-tandanya. Ada bekas perkelahian dengan orang lain. Mungkinkah Teng Lin Qingtian tidak berkelahi dengannya? Alasan mengapa mereka berpikir demikian adalah karena keduanya merasa bahwa meskipun Teng Lin Qingtian tidak sekuat Ye Chen, dia pasti tidak berdaya. Jika dia menghadapi situasi yang tidak terduga sekarang, maka lawannya akan terluka sampai batas tertentu dan mendapatkan kejayaan, dan sepertinya tidak ada yang salah. Teng Lin Zhengze, yang telah menempatkan banyak serangga di kamar Ye Chen, diam-diam meninggalkan kamar Ye Chen, dan kemudian menggunakan interkom untuk memberitahu mereka berdua, "Datanglah ke kamarku." Faktanya, begitu Ye Chen memasuki pintu, dia memperhatikan aura kedua orang ini. Bagaimanapun, dia mengikutinya dari Tokyo ke Nagoya, dan dia sudah akrab dengan keempat orang ini sampai batas tertentu. Melihat sekelompok orang menunggunya di lobi hotel, Ye Chen tahu bahwa mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Jadi, dia dengan tenang naik lift kembali ke kamarnya. "Segera setelah saya masuk, saya merasakan perasaan familiar lainnya di udara." Dari warisan, 9 kitab suci surgawi yang misterius, Ye Chen mengetahui bahwa setiap orang memiliki aura uniknya sendiri. Yang disebut nafas itu seperti medan magnet dalam fisika. Sebagai orang yang hidup, tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikan tubuhnya, jika dia tidak memiliki kemampuan seperti Ye Chen, akan sulit baginya untuk menyembunyikan auranya. Ibarat mobil yang sedang berjalan, betapapun ramah lingkungannya pasti akan mengeluarkan sedikit gas buang. Setelah mobil hilang, gas buangnya akan tetap memenuhi udara. Namun siapapun yang memiliki indera penciuman sensitif bisa mendeteksi bau gas buang. Namun, aura samar seseorang menghilang dengan mudah dan tidak mungkin dideteksi kecuali inderanya sangat sensitif. Teng Lin Zhengze mengira dia bersembunyi dengan baik, tetapi dia tidak menyangka Ye Chen sudah menyadari jejak yang dia tinggalkan begitu dia memasuki ruangan. Jadi, Ye Chen dengan tenang melihat sekeliling ruangan, dan tentu saja dia menemukan beberapa alat penyadap nirkabel tersembunyi di bagian belakang furnitur, di bagian bawah sofa, dan di dalam langit-langit. Melihat ini,
Ye Chen tidak bisa menahan cibiran. Karena teman-teman Jepang saya bahkan telah menggunakan bug, saya merasa kasihan dengan pengaturan mereka yang merepotkan jika saya tidak menampilkannya. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Chen Zekai, kamar saya disadap. Tolong jangan datang ke kamar saya. Lao Chen akan bekerja sama dengan saya dalam pertunjukan nanti. Chen Zekai buru-buru mengirim SMS menanyakan pengaturan apa yang dia miliki. Ye Chen mengiriminya banyak dialog yang dia bawakan secara langsung, dan kemudian mengiriminya pesan suara, "Chen tua, datanglah ke kamarku." Setengah menit kemudian, Chen Zekai mengetuk pintu Ye Chen. Setelah pintu ditutup, Ye Chen berkata dengan gugup, "Chen tua, menurutku Nagoya agak aneh." Chen Zekai buru-buru mengikuti naskah Ye Chen dan bertanya kepadanya bekerja sama, "Tuan, apa yang Anda maksud dengan aneh?" Ye Chen berkata dengan sedikit cemas, "Saat aku keluar jalan-jalan tadi, aku selalu merasakan perasaan aneh, seolah-olah ada yang mengikutiku." "Tidak mungkin, Tuan muda." Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "Kami telah meninggalkan Tokyo, dan juga pergi ke Yokohama di tengah. Sekarang kami berada di Nagoya. Seharusnya, tidak ada orang yang mengikuti kami di sini, kan?" Sulit untuk mengatakannya. Ye Chen menghela nafas, "Aku mengalahkan bajingan itu di jalanan Tokyo, dan dia tampaknya memiliki latar belakang yang cukup bagus. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Saat kita keluar, kami memprovokasi keluarga besar lokal. Apalagi, masih sedikit merepotkan. Saat ini, 3 orang di kamar Teng Lin Zhengze tercengang ketika mendengar ini melalui radio. Anak ketiga berseru, "Kakak senior, saya dengar maksud orang ini." Sepertinya dia tidak pernah bertemu King Tian secara langsung. Teng Lin Zhengze menghentikannya dengan isyarat dan berkata, "Terus dengarkan." Kali ini, Chen Zekai berkata lagi, "Guru, apakah Anda sedikit terlalu sensitif? Saya tidak merasa ada orang yang mengikuti kita." Ye Chen berkata dengan sangat serius, "Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Saat saya berjalan-jalan, saya mendengar seseorang berkelahi di belakang saya dan suara senjata beradu. Tapi ketika saya melihat ke belakang, apa? Tidak ada." Chen Zekai berpikir sejenak dan berkata, "Guru, menurut saya Anda masih terlalu sensitif. Mungkin Anda mendengar halusinasi." "Itu masih tidak benar." Ye Chen mendecakkan bibirnya dan berkata, "Gerakan yang kudengar sangat kacau. Tampaknya beberapa orang memukul sebentar, dan kemudian seseorang meronta dan merintih seolah-olah mulutnya ditutup. Tunggu untuk aku ikuti." Ketika suara itu datang, dia menemukan genangan darah di tanah dan sebuah sepatu, dan sepatu itu sangat aneh. Chen Zekai berkata, "Tuan, mungkin darahnya berasal dari hewan. Sedangkan untuk sepatu, apa yang aneh dari sepatu?" Ye Chen berkata dengan sangat serius, "Percayakah kamu ada pisau di ujung sepatu itu? Ini seperti menonton film, sialan." Chen Zekai berseru, "Apa? Ada pisau di ujung sepatu? Bukankah ini terlalu aneh?" Di kamar Teng Lin Zhengze, ketika mereka mendengar kata-kata Ye Chen, mereka bertiga tampak ngeri. Anak kedua berkata dengan ngeri, "Saudaraku, ini pasti sepatu ninja King Tian." Teng Lin Zhengze juga menjadi gugup dan mengerutkan kening. Menurut apa yang dia katakan, King Tian mungkin telah disakiti oleh orang lain. Anak ketiga menambahkan saat ini, kemungkinan besar dia juga seorang ninja. Di sisi lain, Chen Zekai bertanya kepada Ye Chen, "Tuan, menurut Anda apakah ini ninja legendaris Jepang?" Ye Chen mengangguk dan berkata setuju, "Saya pikir itu mungkin." Chen Zekai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda kebetulan bertemu dengan seorang ninja yang berkelahi dengan seorang ninja?" Ye Chen merenung, "Saya selalu merasa bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Samar-samar saya merasa dalam hati bahwa mungkin masalah ini ada hubungannya dengan saya." "Tidak bisakah?" Chen Zekai berseru dan bertanya, "Menurut apa yang Anda katakan, mungkinkah seseorang ingin memangsa Anda, tetapi ada orang lain di belakang Anda?" Ye Chen berkata, "Siapa tahu, itu mungkin. Itu sebabnya menurutku Nagoya agak aneh. Ayo selesaikan urusan kita secepat mungkin dan pergi secepat mungkin." Chen Zekai bersenandung dan berkata, "Guru, saya akan membuat pengaturannya sekarang. Bahan obat akan tiba di bandara pada tengah malam, dan pabrik farmasi akan memulai produksi uji coba di pagi hari. Selama tidak ada masalah dengan produksi percobaan, kami akan meninggalkan tempat yang benar dan salah ini secepat mungkin."
Oke, Ye Chen menghela nafas dan mengutuk dengan suara rendah, maaf, saya tidak pernah khawatir sejak saya datang ke Jepang. Jika saya tidak segera mengungsi kali ini, saya mungkin harus terlibat dalam perselisihan antara Jepang, keluarga besar. Pergi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, oke, kamu bisa kembali dan memberitahu semua orang untuk waspada agar tidak membuat kesalahan. Bagus. Setelah Chen Zekai selesai berbicara, dia meninggalkan kamar Ye Chen. Saat ini, Tenglin Zhengze sudah sedikit bingung. Dia dan kedua adik laki-lakinya merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Chen seharusnya benar. Ada 4 alasan. Pertama, Ye Chen tidak mungkin melarikan diri tanpa cedera setelah melawan Tenglin Qingtian. Kedua, Ye Chen tidak dapat mendeteksi serangga di dalam ruangan, jadi dia tidak perlu berbohong dan bertindak di dalam ruangan. Ketiga, Ye Chen menyebutkan sepatu ninja Tenglin Qingtian, dan pisau pendek yang tersembunyi di dalam sepatu ninja. Fitur ini sangat rahasia, berdasarkan pemahaman mereka bertiga tentang Tenglin Qingtian. Tidak mungkin Tenglin Qingtian menggunakan tekanan tangan ini ke bagian bawah kotak kecuali benar-benar diperlukan dan putus asa. Keempat, Ye Chen juga baru saja mengatakan bahwa dia mendengar banyak orang berkelahi, dan hanya ada 1 orang di Tenglin Qingtian. Jika banyak orang berkelahi, berarti dia disergap oleh banyak orang, jadi ini juga konsisten dengan tiba-tibanya menghilang. Ayo, setelah Tenglin Zhengze menganalisis semua ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, semua ini menunjukkan fakta bahwa kita sedang menjadi sasaran kelompok ninja lain. Adik laki-laki kedua Tenglin Zhengze berseru dan bertanya, saudaraku, menurutmu siapa yang akan datang? Tenglin Zhengze berpikir sejenak dan berkata dengan serius, kami tidak pernah menyinggung keluarga ninja manapun, jadi menurutku mereka yang menyerang Qingtian kemungkinan besar adalah musuh keluarga Takahashi. Adik laki-laki ketiga langsung menepuk pahanya, sial, mungkinkah itu keluarga itu? 2 adik laki-laki Tenglin Zhengze sedang mengawasi di dekat lobi hotel. Melihat Ye Chen kembali ke hotel sendirian seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mereka segera memberitahu Tenglin Zhengze. Di saat yang sama, mereka berdua juga terkejut di dalam hati. Orang ini sepertinya baru saja keluar jalan-jalan tanpa ada yang terlihat tanda-tandanya. Ada bekas perkelahian dengan orang lain. Mungkinkah Tenglin Qingtian tidak berkelahi dengannya? Alasan mengapa mereka berpikir demikian adalah karena keduanya merasa bahwa meskipun Tenglin Qingtian tidak sekuat Ye Chen, dia pasti tidak berdaya. Jika dia menghadapi situasi yang tidak terduga sekarang, maka lawannya akan terluka sampai batas tertentu dan mendapatkan kejayaan, dan sepertinya tidak ada yang salah. Tenglin Zhengze, yang telah menempatkan banyak serangga di kamar Ye Chen, diam-diam meninggalkan kamar Ye Chen, dan kemudian menggunakan interkom untuk memberitahu mereka berdua, datanglah ke kamarku. Faktanya, begitu Ye Chen memasuki pintu, dia memperhatikan aura kedua orang ini. Bagaimanapun, dia mengikutinya dari Tokyo ke Nagoya, dan dia sudah akrab dengan keempat orang ini sampai batas tertentu. Melihat sekelompok orang menunggunya di lobi hotel, Ye Chen tahu bahwa mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Jadi, dia dengan tenang naik lift kembali ke kamarnya. Segera setelah saya masuk, saya merasakan perasaan familiar lainnya di udara. Dari warisan, 9 kitab suci surgawi yang misterius, Ye Chen mengetahui bahwa setiap orang memiliki aura uniknya sendiri. Yang disebut nafas itu seperti medan magnet dalam fisika. Sebagai orang yang hidup, tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikan tubuhnya, jika dia tidak memiliki kemampuan seperti Ye Chen, akan sulit baginya untuk menyembunyikan auranya. Ibarat mobil yang sedang berjalan, betapapun ramah lingkungannya pasti akan mengeluarkan sedikit gas buang. Setelah mobil hilang, gas buangnya akan tetap memenuhi udara. Namun siapapun yang memiliki indera penciuman sensitif bisa mendeteksi bau gas buang. Namun, aura samar seseorang menghilang dengan mudah dan tidak mungkin dideteksi. Kecuali inderanya sangat sensitif. Tenglin Zhengze mengira dia bersembunyi dengan baik, tetapi dia tidak menyangka Ye Chen sudah menyadari jejak yang dia tinggalkan begitu dia memasuki ruangan. Jadi, Ye Chen dengan tenang melihat sekeliling ruangan, dan tentu saja dia menemukan beberapa alat penyadap nirkabel tersembunyi di bagian belakang furnitur, di bagian bawah sofa, dan di dalam langit-langit. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa menahan cibiran. Karena teman-teman Jepang saya bahkan telah menggunakan bak, saya merasa kasihan dengan pengaturan mereka yang merepotkan jika saya tidak menampilkannya. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Chen Zekai, kamar saya disadap.
Tolong jangan datang ke kamar saya. Lao Chen akan bekerja sama dengan saya dalam pertunjukan nanti. Chen Zekai buru-buru mengirim SMS menanyakan pengaturan apa yang dia miliki. Ye Chen mengiriminya banyak dialog yang dia bawakan secara langsung, dan kemudian mengiriminya pesan suara, "Chen tua, datanglah ke kamarku." Setengah menit kemudian, Chen Zekai mengetuk pintu Ye Chen. Setelah pintu ditutup, Ye Chen berkata dengan gugup, "Chen tua, menurutku Nagoya agak aneh." Chen Zekai buru-buru mengikuti naskah Ye Chen dan bertanya kepadanya bekerja sama, "Tuan, apa yang Anda maksud dengan aneh?" Ye Chen berkata dengan sedikit cemas, "Saat aku keluar jalan-jalan tadi, aku selalu merasakan perasaan aneh, seolah-olah ada yang mengikutiku." "Tidak mungkin, Tuan muda." Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "Kami telah meninggalkan Tokyo, dan juga pergi ke Yokohama di tengah. Sekarang kami berada di Nagoya. Seharusnya tidak ada orang yang mengikuti kami di sini, kan?" Sulit untuk mengatakannya. Ye Chen menghela nafas, "Aku mengalahkan bajingan itu di jalanan Tokyo, dan dia tampaknya memiliki latar belakang yang cukup bagus. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Saat kita keluar, kami memprovokasi keluarga besar lokal. Apalagi, masih sedikit merepotkan. Saat ini, 3 orang di kamar Teng Lin Zhengze tercengang ketika mendengar ini melalui radio. Anak ketiga berseru, "Kakak senior, saya dengar maksud orang ini." Sepertinya dia tidak pernah bertemu King Tian secara langsung. Teng Lin Zhengze menghentikannya dengan isyarat dan berkata, "Terus dengarkan." Kali ini, Chen Zekai berkata lagi, "Guru, apakah Anda sedikit terlalu sensitif? Saya tidak merasa ada orang yang mengikuti kita." Ye Chen berkata dengan sangat serius, "Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Saat saya berjalan-jalan, saya mendengar seseorang berkelahi di belakang saya dan suara senjata beradu. Tapi ketika saya melihat ke belakang, apa? Tidak ada." Chen Zekai berpikir sejenak dan berkata, "Guru, menurut saya Anda masih terlalu sensitif. Mungkin Anda mendengar halusinasi." "Itu masih tidak benar." Ye Chen mendecakkan bibirnya dan berkata, "Gerakan yang kudengar sangat kacau. Tampaknya beberapa orang memukul sebentar, dan kemudian seseorang meronta dan merintih seolah-olah mulutnya ditutup. Tunggu untuk aku ikuti." Ketika suara itu datang, dia menemukan genangan darah di tanah dan sebuah sepatu, dan sepatu itu sangat aneh. Chen Zekai berkata, "Tuan, mungkin darahnya berasal dari hewan. Sedangkan untuk sepatu, apa yang aneh dari sepatu?" Ye Chen berkata dengan sangat serius, "Percayakah kamu ada pisau di ujung sepatu itu? Ini seperti menonton film, sialan." Chen Zekai berseru, "Apa? Ada pisau di ujung sepatu? Bukankah ini terlalu aneh?" Di kamar Teng Lin Zhengze, ketika mereka mendengar kata-kata Ye Chen, mereka bertiga tampak ngeri. Anak kedua berkata dengan ngeri, "Saudaraku, ini pasti sepatu ninja King Tian." Teng Lin Zhengze juga menjadi gugup dan mengerutkan kening. Menurut apa yang dia katakan, King Tian mungkin telah disakiti oleh orang lain. Anak ketiga menambahkan saat ini, kemungkinan besar dia juga seorang ninja. Di sisi lain, Chen Zekai bertanya kepada Ye Chen, "Tuan, menurut Anda apakah ini ninja legendaris Jepang?" Ye Chen mengangguk dan berkata setuju, "Saya pikir itu mungkin." Chen Zekai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda kebetulan bertemu dengan seorang ninja yang berkelahi dengan seorang ninja?" Ye Chen merenung, "Saya selalu merasa bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Samar-samar saya merasa dalam hati bahwa mungkin masalah ini ada hubungannya dengan saya." "Tidak bisakah?" Chen Zekai berseru dan bertanya, "Menurut apa yang Anda katakan, mungkinkah seseorang ingin memangsa Anda, tetapi ada orang lain di belakang Anda?" Ye Chen berkata, "Siapa tahu, itu mungkin. Itu sebabnya menurutku Nagoya agak aneh. Ayo selesaikan urusan kita secepat mungkin dan pergi secepat mungkin." Chen Zekai bersenandung dan berkata, "Guru, saya akan membuat pengaturannya sekarang. Bahan obat akan tiba di bandara pada tengah malam, dan pabrik farmasi akan memulai produksi uji coba di pagi hari. Selama tidak ada masalah dengan produksi percobaan, kami akan meninggalkan tempat yang benar dan salah ini secepat mungkin." "Oke." Ye Chen menghela nafas dan mengutuk dengan suara rendah, "Maaf, saya tidak pernah khawatir sejak saya datang ke Jepang. Jika saya tidak segera mengungsi kali ini, saya mungkin harus terlibat dalam perselisihan antara Jepang, keluarga besar. Pergi." Setelah mengatakan itu, Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata,
Oke, kamu bisa kembali dan memberitahu semua orang untuk waspada agar tidak membuat kesalahan. Bagus. Setelah Chen Zekai selesai berbicara, dia meninggalkan kamar Ye Chen. Saat ini, Tenglin Zhengze sudah sedikit bingung. Dia dan kedua adik laki-lakinya merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Chen seharusnya benar. Ada 4 alasan. Pertama, Ye Chen tidak mungkin melarikan diri tanpa cedera setelah melawan Tenglin Qingtian. Kedua, Ye Chen tidak dapat mendeteksi serangga di dalam ruangan, jadi dia tidak perlu berbohong dan bertindak di dalam ruangan. Ketiga, Ye Chen menyebutkan sepatu ninja Tenglin Qingtian, dan pisau pendek yang tersembunyi di dalam sepatu ninja. Fitur ini sangat rahasia, berdasarkan pemahaman mereka bertiga tentang Tenglin Qingtian. Tidak mungkin Tenglin Qingtian menggunakan tekanan tangan ini ke bagian bawah kotak kecuali benar-benar diperlukan dan putus asa. Keempat, Ye Chen juga baru saja mengatakan bahwa dia mendengar banyak orang berkelahi, dan hanya ada 1 orang di Tenglin Qingtian. Jika banyak orang berkelahi, berarti dia disergap oleh banyak orang, jadi ini juga konsisten dengan tiba-tibanya menghilang. Ayo, setelah Tenglin Zhengze menganalisis semua ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, semua ini menunjukkan fakta bahwa kita sedang menjadi sasaran kelompok ninja lain. Adik laki-laki kedua Tenglin Zhengze berseru dan bertanya, saudaraku, menurutmu siapa yang akan datang? Tenglin Zhengze berpikir sejenak dan berkata dengan serius, kami tidak pernah menyinggung keluarga ninja manapun, jadi menurutku mereka yang menyerang Qingtian kemungkinan besar adalah musuh keluarga Takahashi. Adik laki-laki ketiga langsung menepuk pahanya, sial, mungkinkah itu keluarga itu? Bab 880. Saat ini, Tokyo, Jepang. Takahashi Machi mengakhiri pembicaraan sehari penuh dengan Su Zifei dan Su Ziyu. Pembicaraan kedua pihak bisa dikatakan sangat mendalam, dan kedua belah pihak sangat puas satu sama lain. Hal ini terutama karena Su Zifei dan Su Ziyu merasa Takahashi Machi adalah orang yang sangat bijaksana, dan mereka tidak perlu membimbingnya untuk membunuh keluarga itu, ia sendiri sudah memiliki kesadaran tersebut. Kedua, juga karena untuk menyelesaikan kerjasama secepatnya, Takahashi Machi sengaja menurunkan bagi hasil sebesar beberapa persentase poin pada ketentuan kerjasama tertentu. Su Zifei awalnya berharap untuk menegosiasikan perjanjian kerjasama 30-70, baik dengan keluarga Takahashi atau keluarga Ito, hanya memberi mereka 30% keuntungan. Namun yang tidak dia duga adalah Takahashi sendiri menurunkan rasio bagi hasil yang diharapkan menjadi 25%. Bahkan Su Ziyu merasa mitra kerjasama ini pada dasarnya sudah bisa diselesaikan, yaitu keluarga Takahashi, sedangkan untuk keluarga Ito tidak perlu bernegosiasi. Namun karena kredibilitas bisnis, kakak dan adik tersebut memutuskan untuk berbicara dengan keluarga Ito sebelum membuat keputusan akhir. Lagi pula, aku sudah membuat janji dengan keluarga Ito sebelum aku datang ke sini, jadi aku tidak bisa mengusir mereka begitu saja sebelum mereka bertemu. Oleh karena itu, meskipun mereka hanya melakukan apa saja, mereka tidak dapat membiarkan keluarga Su disalahkan. Begitulah dunia bisnis. Bahkan jika mereka diam-diam mengasah pisau mereka dan bersiap untuk membunuh satu sama lain demi daging, mereka akan tetap berperilaku sangat sopan di permukaan dan bahkan memanggil satu sama lain sebagai saudara dan saudari, dengan sopan. Machi Takahashi memang orang yang cerdas. Dia tahu bahwa keluarga Ito tidak akan pernah menawarkan persyaratan yang lebih baik daripada miliknya. Bahkan jika keluarga Ito dapat menerima 25% saham Billy, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk mengusulkan kepada keluarga Su untuk bersatu dengan keluarga Su untuk membunuhnya. Lagi pula, ketika berbisnis di masa damai, kebanyakan orang tidak berani berteriak dan membunuh. Kalaupun punya ide, mereka menyembunyikannya di dalam hati dan tidak berani mengungkapkannya. Takehiko Ito tidak mengetahui rencana jahat keluarga Su, jadi tentu saja tidak mungkin baginya untuk mengambil inisiatif untuk memenuhi selera mereka. Tapi saya berbeda, secara tidak sengaja, dia sudah mengetahui kartu truf keluarga Su sebelumnya. Oleh karena itu, dia yakin keluarga Su pasti akan memilihnya pada akhirnya. Pada saat itu, keluarga Takahashi juga akan menjadi yang teratas di Jepang. Tepat ketika dia bersemangat tentang hal ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Tenglin Zhengze. Saat melihat panggilan darinya, Takahashi Machi langsung teringat pada pria Tionghoa yang melumpuhkan lengan putranya di jalan. Kejadian ini hanyalah penghinaan terbesar yang dialami keluarga Takahashi selama bertahun-tahun. Setiap kali dia memikirkannya, Takahashi Machi menjadi marah. Jadi,
dia segera menjawab telepon dan bertanya dengan suara dingin, "Teng Lin, bagaimana kabarnya? Di mana bajingan itu sekarang?" Teng Lin Zhengze berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Takahashi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jika tebakan saya benar, adik laki-laki saya seharusnya sudah mati sekarang, dan tubuhnya tidak terlihat." "Apa?" Machi Takahashi berseru kaget, "Maksudmu, Teng Lin Qingtian sudah mati? Siapa yang melakukannya? Apakah itu orang China?" "Tidak," Teng Lin Zhengze berkata dengan ekspresi muram, "ada kemungkinan besar keluarga ninja lain yang melakukannya." "Keluarga ninja lain?" Takahashi Machi mengerutkan kening, "Apakah kamu memprovokasi seseorang?" "Tidak," Teng Lin Zhengze berkata, "Tuan Takahashi, saudara-saudara kami telah bekerja untuk Anda selama ini. Selain musuh Anda, kami tidak membuat musuh di luar diri kami sendiri, jadi saya curiga pihak lain akan datang untuk Anda." Petik 2. Membidikku. Machi Takahashi berseru, "Siapa yang mengincarku? Dan pihak lain juga menggunakan ninja. Sepertinya mereka punya banyak latar belakang." Teng Lin Zhengze bertanya kepadanya, "Tuan Takahashi, menurut Anda apakah itu keluarga itu?" "Sejauh yang saya tahu, di antara keluarga ninja, keluarga Koga yang terkenal selalu memiliki hubungan dekat dengan mereka." Ini, Takahashi Machi juga sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Teng Lin Qingtian dan siapa yang membunuhnya. "Jadi saya berpikir dalam hati, tidak banyak keluarga ninja yang ada di negara ini. Kecuali ninja dari keluarga itu, sepertinya keluarga yang tersisa tidak perlu bermusuhan dengan saya. Mungkinkah anjing tua Takehiko itu juga berencana membunuhku?" Saat ini, Machi Takahashi awalnya ingin membunuh Takehiko Ito, jadi dia memiliki beberapa prasangka di dalam hatinya bahwa Takehiko Ito mungkin juga berencana untuk membunuhnya. Sepertinya semua orang adalah orang yang banyak bicara, dan mereka semua ingin membunuh satu sama lain. Memikirkan hal ini, dia berseru, "Kali ini keluarga besar Tiongkok datang ke Tokyo untuk bertemu dengan saya terlebih dahulu. Takehiko Ito pasti sangat marah. Mungkin dia mengincar saya, dan kurasa dia juga menunggu untuk membicarakan kerjasama dengan keluarga Su. Demi meninggalkan kesan baik pada keluarga Su, dia tidak berani menyerangku secara langsung saat ini, jadi dia menyerangmu terlebih dahulu. Kurasa Takehiko tujuan itu adalah untuk melemahkan kekuatanku terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan menghadapiku." Teng Lin Zhengze buru-buru bertanya, "Tuan Takahashi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Takahashi Makoto berpikir lama, mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, "Teng Lin, kamu harus tetap bersikap rendah hati akhir-akhir ini. Kirimkan tenaga tambahan kepadaku untuk mengawasi bajingan itu secara diam-diam dan menunggu kabarku. Begitu aku berhasil menandatangani kontrak dengan keluarga Su, aku akan segera bunuh bajingan itu. Ini akan mempermalukan keluarga Takahashiku." Teng Lin Zhengze segera berkata, "Baiklah, Tuan Takahashi, saya pasti akan memenuhi misi saya." Takahashi Makoto menambahkan, "Selain itu, Anda dapat memobilisasi sekelompok orang dari keluarga Anda untuk bergegas ke Kyoto dalam semalam." "Pergi ke Kyoto?" Teng Lin Zhengze bertanya dengan heran, "Tuan Takahashi, mengapa Anda mengirim orang ke Kyoto?" Takahashi Machichi berkata dengan dingin, "Putri berharga Takehiko Ito telah memulihkan diri di Kyoto sejak dia terluka. Tolong jaga dia di bawah pengawasan ketat untuk saya. Ketika saya menyerang Takehiko Ito, saya tidak ingin meninggalkan konsekuensi apapun, jadi putrinya Nanako itu juga harus melakukannya, mati. Lagi pula, ada baiknya aku memantau Nanako Ito terlebih dahulu. Jika Takehiko Ito berani menyerangku, aku akan menggunakan putrinya sebagai pemeras dan memaksanya bunuh diri. Dengan cara ini aku punya asuransi ganda." Teng Lin Zhengze segera berkata, "Saya mengerti Tuan Takahashi, maka saya akan memberitahu keluarga dan segera mengatur agar orang-orang pergi ke Kyoto untuk diam-diam memantau putri Ito Takehiko." Takahashi Machichi mengertakkan gigi dan memerintahkan, "Teng Lin, kamu harus memastikan bahwa selama aku memanggilmu, orang-orangmu akan segera membunuh Ito Nanako." Teng Lin Zhengze meyakinkan, "Jangan khawatir, Tuan Takahashi, Teng Lin akan berusaha sekuat tenaga." Takahashi Machi bersenandung dan berkata, "Teng Lin, jangan khawatir, setelah kamu bekerja sama denganku untuk menghancurkan keluarga itu, aku pasti akan memberimu hadiah yang sangat besar, dan kemudian memberikan tunjangan penyelesaian yang besar kepada adik laki-lakimu." Teng Lin Zhengze buru-buru berkata, "Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Tuan Takahashi sebelumnya." Bersambung.